Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 241, menurut yang aku tahu, ada seorang wakil presiden direktur di Ambition Corporation yang memiliki nama keluarga Kuer. Aku pikir dia juga saudara kandung dari bos Future Industries. Mendengar pertanyaan Jasper membuat Xavier, yang mengira Jasper akan membicarakan bisnis dengannya terlebih dahulu, tercengang. Kau benar, Tuan Lin, tetapi wakil presidirku juga temanku, saudaraku. Meskipun dia adalah saudara kandung Douglas Kuer, mereka sudah lama berpisah. Awalnya ketika aku dipindahkan kembali dari militer, aku tidak dapat menemukan pekerjaan yang baik untuk sementara waktu. Saudaraku inilah yang membawaku ke jalur bahan bangunan ini. Aku dapat mengatakan bahwa Ambition Corporation dapat mencapai skala hari ini sebagian besar berkat saudaraku. Xavier tidak menyembunyikan apapun. Insiden ini diketahui oleh semua orang di Provinsi Brak. Jika ada orang bertanya-tanya, mereka akan bisa mengetahuinya. Namun, Tuan Lin, apakah ini ada hubungannya dengan perusahaan antara perusahaan Anda dan Ambition Corporation? Tanya Xaverius. Jasper berkata dengan lemah, tentu saja, ada hubungannya karena saat ini, JW Real Estate sedang memilih mitra yang dapat diandalkan di industri bahan bangunan. Jelas, kami tidak bisa begitu saja memilih seseorang yang pada akhirnya akan kehilangan keluarganya karena saudaranya untuk bekerja sama dengan kami. Ekspresi Xavier berubah drastis setelah mendengarnya. Lah cukup senang saat pertama kali mendengar JW Real Estate berniat memilih partner yang bisa diandalkan. Di Provinsi Brak, hanya perusahaan cabang JW Real Estate. Meskipun ada beberapa kesulitan yang menghalanginya untuk maju karena tekanan yang diberikan oleh keluarga Zion, namun, dalam pandangan seluruh provinsi, JW Real Estate jelas merupakan pemula dalam industri properti. Jika saja kita bisa menjadi mitra bisnis terpercaya mereka, maka Ambition Corporation akan bertanggung jawab atas semua bahan bangunan JW Real Estate di seluruh provinsi. Itu akan menjadi hal yang hebat. Namun, ucapan Jasper membuat suasana hati Xavier yang baik segera menghilang. Tuan Lin, apa maksudmu dengan itu? Hubunganku dengan saudaraku bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang luar sepertimu. Bagaimana mungkin dia membuatku kehilangan keluargaku? Aku tidak akan berada di sini jika bukan karena dia. Meskipun dia telah berganti pekerjaan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, Xavier masih mempertahankan keberanian seorang prajurit dari waktunya di militer jauh di dalam tulangnya. Pada saat ini ketika dia melihat bahwa Jasper sedang mencoba untuk menabur perselisihan, dia membantah dengan kejam. Dia bahkan bisa mengkhianati saudara kandungnya sendiri, jadi apalagi kau? Kata Jasper segera. Pernyataan itu membuat Xavier terdiam untuk waktu yang lama. Tuan Johnson, orang jujur tidak mengatakan sesuatu di belakang orang lain. Menyerahkan akun perusahaan kepada saudaranya untuk dikelola dan dia tidak repot dengan masalah itu. Namun, ucapan Jasper seperti duri, membuatnya sulit untuk menerima ucapan itu. Jasper menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi Xavier yang berubah menjadi yang terburuk. Jadi itu berarti orang seperti Xavier tidak cocok untuk menjalankan bisnis. Dia terlalu jujur dan mudah mempercayai orang lain. Ambil Jasper misalnya, tidak peduli seberapa baik hubungan yang dia bagikan dengan orang lain atau seberapa besar kemampuan orang itu, dia tidak akan pernah menyerahkan otoritas keuangan kepada orang lain. Kecuali Wendy. Wendy berbeda karena dia adalah kekasih Jasper. Namun, bagi mereka yang bukan keluarganya, Jasper akan memukul kepala orang itu dengan tongkat jika mereka ingin mengetahui keuangan perusahaan. Tuan Lin, kau meneleponku hari ini hanya untuk membicarakan masalah ini. Tanya Xavier. Jasper berkata dengan lemah, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku berencana untuk memilih pemasok bahan bangunan yang dapat diandalkan untuk JW Real Estate. Ambition Corporation adalah perusahaan pertama yang aku pertimbangkan, tetapi jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah di dalam perusahaanmu, maka aku tidak akan memilih kalian. Xavier menggertakkan gigi dan berkata, aku harus kembali dan melihatnya. Karena lawan sudah memutuskan untuk melakukannya, dia tidak akan membiarkanmu menangkapnya dengan mudah. Aku memiliki ide yang lebih baik yang dapat membantu Ambition Corporation menaklukkan pasar bahan bangunan di Provinsi Brak, dan juga dapat membuat seluruh insiden ini terungkap. Terserah padamu apakah kau akan memberi kami kerjasama atau tidak, Tuan Johnson.
Mata Xavier berbinar, dan dia menatap Jasper sebelum berkata, "Aku siap mendengarkan." Jasper berkata sambil tersenyum, "Hancurkan Future Industries." Bab 242. Xavier tercengang ketika mendengarnya. Dia merasa Jasper sedang mengolok-oloknya. Future Industries adalah musuh terbesarnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir untuk menjatuhkan Future Industries. Tapi kenapa dia menganggapnya enteng? Memang ada beberapa kesulitan untuk itu, tetapi dengan dukungan penuh yang diberikan oleh JW Real Estate, segalanya akan menjadi lebih mudah. Seolah-olah Jasper bisa membaca pikiran seseorang dan melihat apa yang ada di pikiran Xavier. Pasar bahan bangunan kebanyakan sama seperti industri lainnya. Dari memasok barang hingga menyediakan barang, akun diselesaikan dalam fase siklus, bukan? Tanya Jasper. Xaverius mengangguk. Bukan hanya bahan bangunan, sebagian besar industri seperti itu. Bahkan jika mereka yang menyediakan bahan bangunan untuk JW Real Estate paling banyak akan membayar 20 OO atau sekitar 300 dari deposit barang dan membayar sisanya nanti. Memang ada beberapa kesulitan untuk itu, tetapi dengan dukungan penuh yang diberikan oleh JW Real Estate, segalanya akan menjadi lebih mudah. Seolah-olah Jasper bisa membaca pikiran seseorang dan melihat apa yang ada di pikiran Xavier. Pasar bahan bangunan kebanyakan sama seperti industri lainnya. Dari memasok barang hingga menyediakan barang, akun diselesaikan dalam fase siklus, bukan? Tanya Jasper. Xaverius mengangguk. Bukan hanya bahan bangunan, sebagian besar industri seperti itu. Bahkan jika mereka yang menyediakan bahan bangunan untuk JW Real Estate paling banyak akan membayar 200 atau sekitar 300 dari deposit barang dan membayar sisanya nanti. Tuan Johnson, kau bisa menghubungi pemasok Anda. Ambition Corporation akan membayar penuh barang tersebut dengan satu-satunya permintaan bahwa mereka harus berhenti memasok barang ke Future Industries. Xavier terkejut ketika mendengar komentar Jasper dan berkata, "Ini memang cara untuk menghabisi seseorang. Tapi dari mana aku mendapatkan begitu banyak uang untuk segera membayar semuanya kepada mereka? JW Real Estate bisa membayar semua barangnya. Dengan demikian, apakah kau tidak punya uang?" Kata Jasper sambil terkikik. Xavier tertegun untuk waktu yang lama. Dia menatap lekat Jasper dan berkata, "Tuan Lain, apakah kau keberatan aku menanyakan sesuatu? Apakah kau memiliki dendam terhadap Future Industries?" Jasper menjawab dengan lemah, "Tidak. Aku hanya tidak menyukai mereka." Xavier menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa memahami apa yang ada dalam pikiran pemuda ini. Dia segera melontarkan berita besar seperti itu saat mereka bertemu. Pertama-tama, Jasper mengklaim bahwa saudaranya memiliki niat buruk, lalu dia memberitahukannya sebuah metode untuk mengalahkan Future Industries keduanya hanya dalam satu malam. Poin utamanya adalah Jasper tidak hanya memberikan ide, tetapi juga eksekusi rencananya. Saat ini, bisnis JW Real Estate berjalan sangat baik. Selama perusahaan bersedia melunasi semua hutang mereka, maka dia akan dapat mempertahankan semua persediaan dan membuat Future Industries jatuh. Terus terang, ini seperti memiliki seekor anjing yang duduk di kursi. Bahkan seekor anjing pun dapat melakukannya dengan baik. Hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan menjadi ambisius. Dan ini hanya karena Jasper membenci Future Industries. Xavier merasa bahwa dunia ini telah berubah. "Aku melakukannya," kata Xavier, bertekad. Jasper berkata sambil tersenyum, "Bersulang untuk kerja sama kita." Setelah Xavier pergi, Jasper mencubit hidung Wendy dan berkata, "Apa yang kau pikirkan? Mengapa kau menjadi linglung?" Wendy mengedipkan matanya dan berkata, "Bukankah akan sangat merepotkan jika kau ingin mengalahkan Future Industries? Jika itu dalam aturan main, Future Industries sangat terlibat dalam pasar bahan bangunan di Provinsi Brak. Bahkan Ambition Corporation tidak layak menjadi lawan mereka. Memang bukan hal yang mudah bagi perusahaan properti sepertiku yang berasal dari negeri asing untuk menjatuhkan perusahaan tersebut." Sambil mengatakan ini, Jasper mengangkat bahunya. "Tapi mengapa aku harus mematuhi aturan main? Aku bisa mengabaikan aturan ini kapan saja aku mau. Ketika akulah yang memiliki pendapat tentang aturan, apa yang akan digunakan Future Industries untuk melawanku? Menyakiti orang lain dengan biaya terendah." Wendy menutup mulutnya dan tersenyum. "Wanita pintar." Jasper memegang teleponnya, menunduk untuk mencari nomor, dan memujinya. "Siapa yang kau telepon?"
Tanya Wendy penasaran. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk menghubungi Xavier dan meyakinkannya untuk menjatuhkan Future Industries. Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat berapa lama waktu yang aku perlukan untuk mengalahkan keluarga Zion. Kata Jasper kepada Wendy sambil tersenyum ketika dia memutar nomor. Dia sedang menunggu panggilan masuk. Berapa lama? Tanya Wendy. Hanya waktu panggilan telepon. Bab 243 di kota Harbor di perusahaan pembuatan kapal lain. Jasper menelepon Raja Kapal, Spencer Boyle. Dia tidak ingin menyusahkan Spencer karena masalah sepele seperti itu. Itu karena dia tidak mengenal anggota keluarga Boyle yang sedikit lebih muda. Spencer, yang berada jauh di kota Harbor, terperangah menerima telepon dari Jasper. Setelah tertawa sambil berbicara sejenak, Jasper kemudian mengungkapkan niatnya di balik panggilan ini. Spencer tahu apa yang sedang terjadi dan mampu memahami situasinya setelah hanya mendengarkan setengah dari ucapan Jasper. Aku tidak akrab dengan pabrik pembuatan kapal keluarga Zion di Provinsi Brak yang kau bicarakan. Lagi pula, ada terlalu banyak mitra perusahaan pembuat kapal yang memberi kami produsen peralatan asli. Sebagian besar diatur oleh bawahan. Namun, sehubungan dengan masalah ini, aku akan memerintahkan anak buahku untuk menyelesaikannya. Jadi, yakinlah, balasan Raja Kapal menunjukkan bahwa dia sangat menghormati Jasper. Lagi pula, sebagai kepala salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Harbor, bisa mengatakan hal seperti itu sudah mewakili sikap. Terima kasih. Lain kali ketika aku pergi ke kota Harbor, aku pasti akan datang mengunjungimu, kata Jasper sambil tersenyum karena dia juga tahu bagaimana membalas dengan rasa hormat yang sama. Spencer tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu. Ketika kau di sini, pastikan untuk menjadi tamuku. Setelah 1 atau 2 kata lagi, Jasper menutup telepon. Hanya seperti itu, Wendy menatap Jasper, heran. Meskipun dia sadar bahwa Jasper memiliki hubungan yang baik dengan 4 keluarga kaya di kota Harbor, menyaksikan Jasper dapat menelepon Spencer secara langsung dan bahkan melakukan percakapan yang menyenangkan dengannya membuatnya merasa bahwa itu agak konyol. Itu persis orang yang kau pikirkan. Perjalanan berikutnya ke kota Harbor, aku akan membawamu dan memperkenalkanmu kepadanya, kata Jasper sambil tersenyum. Wendy tersenyum tipis. Sebelumnya, aku pikir kau mengatakan total 10 kalimat. Di antara mereka, 8 di antaranya adalah salam. Dengan hanya 2 kalimat, masalah ini diselesaikan. Kau akhirnya bisa menyaksikan kemampuan priamu, kan? Ayo, kita pergi makan siang. Jasper tersenyum dan memegang tangan Wendy sebelum berjalan keluar dari kantor. Di kota Harbor, Spencer memang sangat mementingkan Jasper. Begitu dia mengakhiri panggilan telepon dengan Jasper, dia segera memutar nomor lain. Dia menelepon putranya, Eustace Boyle. Saat ini, sebagian besar bisnis keluarga Boyle berada di bawah kendali putranya. Eustace yang sedang rapat langsung mengangkat tangannya untuk menghentikan rapat saat melihat ada telepon masuk. Dia memerintahkan sekelompok staf dari manajemen yang lebih tinggi untuk mengawasi situasi saat dia menjawab panggilan. Ada apa, Ayah? Mendengar jawaban Eustace membuat semua petinggi berdiri tegak tanpa sadar seolah-olah lelaki tua itu bisa melihat mereka melalui telepon. Setelah mendengarkan kata-katanya, Eustace menjawab dan mengucapkan 2 kalimat telak sebelum menutup telepon. Ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Eustace melonggarkan dasinya dan bertanya, siapa yang tahu jika kita bekerja sama dengan perusahaan pembuat kapal di bawah keluarga Zion dari Provinsi Brak di daratan? Semua bos saling bertukar pandang ketakutan. Siapa itu? Kami belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Masalah sepele seperti itu membuat Spencer, yang setengah pensiun, secara pribadi menelepon untuk menanyakan. Setelah beberapa waktu, seorang pria yang duduk di sudut ruang konferensi bangkit dengan lemah. Tuan Boyle, samar-samar sepertinya aku pernah mendengar namanya. Sepertinya benar. Eustace melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak boleh melanjutkan pertemuan. Hubungi mereka dan beritahu mereka bahwa kami, keluarga Boyle, tidak akan terus bekerja dengan mereka. Eustace berpikir sejenak dan menambahkan, kirim salam kepada orang yang terlibat dalam industri yang sama. Katakan saja ini niat orang tuaku. Semua bos saling bertukar pandang ketakutan. Siapa itu? Kami belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Masalah sepele seperti itu membuat Spencer, yang setengah pensiun, secara pribadi menelepon untuk menanyakan.
Setelah beberapa waktu, seorang pria yang duduk di sudut ruang konferensi bangkit dengan lemah. Tuan Boyle, samar-samar sepertinya aku pernah mendengar namanya. Sepertinya benar. Eustace melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak boleh melanjutkan pertemuan. Hubungi mereka dan beritahu mereka bahwa kami, keluarga Boyle, tidak akan terus bekerja dengan mereka. Eustace berpikir sejenak dan menambahkan, kirim salam kepada orang yang terlibat dalam industri yang sama. Katakan saja ini niat orang tuaku. Orang tua merujuk pada ayahnya, dan orang banyak tahu artinya juga. Identitas ayah Eustace. Para petinggi menghela napas dalam hati. Aku ingin tahu perusahaan pembuat kapal yang tidak dikenal ini. Sepertinya mereka sudah selesai untuk kali ini. Niat Spencer diteruskan. Diramalkan di masa depan bahwa apapun yang mengapung di lautan, bahkan jika itu hanya perahu kecil, tidak akan melibatkan perusahaan pembuat kapal keluarga Zion. Rencana untuk melawan Future Industries masih membutuhkan waktu untuk diterapkan. Namun, panggilan telepon dari kota Harbor segera membuat seluruh keluarga Zion jatuh ke malapetaka mereka. Awalnya, Harvey masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun di industri properti ia telah kehilangan harga dirinya. Karena tidak bisa menang melawan JW Real Estate atas sebidang tanah itu, pengaturan setelah kejadian itu masih membuat Harvey agak yakin bahwa ia mampu memberikan tekanan pada JW Real Estate. Ditambah lagi, perusahaan pembuatan kapal mereka telah menerima 2 pesanan kapal lagi. Dengan ini, keluarga Zion dapat menikmati hidup mereka bahkan tanpa perlu bekerja untuk sisa tahun. Namun, saat dia sedang makan siang, dia menerima telepon dari kota Harbor. Penelepon, bahkan tanpa sopan, segera mengklaim bahwa mereka akan menghentikan semua perjanjian kerjasama. Sejak saat itu tidak ada lagi kerjasama, apalagi 2 pesanan kapal yang baru saja ditempatkan. Pada saat itu, Harvey tercengang. Dia ingin bertanya tetapi penelepon telah menutup telepon. Setelah itu, dia menerima telepon dari bawahan perusahaan pembuat kapal, mengatakan bahwa penelepon telah merilis memo resmi untuk secara resmi menghentikan semua kerjasama. Para bawahan tercengang, dan bahkan Harvey juga tercengang. Apa-apaan ini? Harvey sangat marah sehingga dia melemparkan peralatan makan dan piringnya. Siapa yang mengolok-olokku? Mark, yang duduk di meja makan yang sama, juga tercengang. Ayah, kupikir kerjasama kita di kota Harbor berjalan dengan baik. Mengapa mereka tiba-tiba membatalkan perjanjian? Harvey seperti banteng yang tidak puas dan berkata melalui giginya yang terkatup, seseorang menjebak kita. Mark berpikir sejenak dan berkata, namun, kami tidak menyinggung siapapun. Tiba-tiba, Mark memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara terkejut, mungkinkah itu JW Real Estate? Mark berkata dengan alis berkerut, dari mana JW Real Estate mendapatkan kemampuan untuk memberikan pengaruh di kota Harbor? Namun, aku bertemu dengan bos JW Real Estate kemarin. Saat dia mengatakan itu, Mark kemudian membeberkan seluruh kejadian yang terjadi tadi malam. Kau bodoh. JW Real Estate dari provinsi adalah orang yang bekerja dengan keluarga Lau kota Harbor dalam mengembangkan proyek di Sungai Southwest. Peristiwa ini menimbulkan gejolak besar pada waktu itu. Jelas Wendy dan Dawson mencoba menjebak kita melalui hubungan mereka dengan keluarga Lau. Kata-kata Harvey sangat masuk akal saat dia berbicara. Dia mengerutkan kening dan memelototi Mark dengan kejam, meraung, kau tidak berguna. Yang kau tahu adalah menyebabkan masalah di luar. Bagaimana mungkin Wendy tidak akan membalas dendam setelah kau mempermalukannya? Ekspresi Mark geram saat dia berkata dengan gigi terkatup, aku juga tidak menyangka wanita yang begitu pendiam itu benar-benar melakukan rencana yang begitu kejam. Bahkan jika dia tidak melakukannya, apakah menurutmu Dawson tidak akan melakukannya? Harvey menendang tubuh Mark dan meraung, sebaiknya kau pergi dan mencari Wendy sekarang untuk meminta maaf padanya. Apapun yang dia minta darimu, kau harus menurutinya. Wajah Mark menjadi pucat saat dia berkata dengan wajah berkaca-kaca. Ayah, jika aku muncul di hadapan mereka, apakah menurutmu dia akan melepaskanku? Keluarga kita bergantung pada bisnis pembuatan kapal kita. Jika bisnis ini hilang, itu akan menjadi akhir bagi keluarga Zion. Pergi sekarang. Jika Wendy tidak puas, jangan pernah berpikir untuk kembali. Harvey menggelegar marah. Bab 244 Baiklah. 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 Aku akan pergi menemui mereka sekarang.
Mark bisa merasakan kemarahan dari ayahnya. Dia tidak berani membuang waktu sedetik pun dan segera mengangguk setuju. Dia bergerak mencari Wendy untuk meminta maaf padanya. Setelah makan dengan Jasper, Wendy dengan senang hati berencana mengajaknya untuk menonton film bersamanya. Namun, dia tidak menyangka untuk melihat orang yang tidak ingin dia lihat. Mark Zion. Dia berdiri di pintu masuk kamar hotel mereka. Dilihat dari kelihatannya, sepertinya dia sudah berdiri di sana cukup lama. Apa yang kau lakukan di sini? Mendengar nada dingin Wendy, Mark diam-diam menggertakkan giginya. Namun, dia memiliki senyum di wajahnya untuk mencoba mendapatkan hubungan baik dengannya. Nona Suler, aku datang hari ini untuk menyampaikan permintaan maafku. Aku sudah memikirkannya dan menyadari bahwa sikapku tadi malam sangat buruk. Aku terlalu sombong. Jadi, aku sengaja datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu, Nona Suler. Aku harap kau akan bermurah hati untuk memaafkanku. Mark mencoba yang terbaik untuk menurunkan egonya saat dia mengucapkan kata-kata yang paling merendahkan. Meski begitu, dia mengutuk dengan kata-kata paling kasar dalam dirinya. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia mengukir seluruh kejadian di benaknya dan bersumpah untuk membalas dendam. Aku akan membalas. Wendy menatap Mark dengan dingin. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak mungkin orang ini menyadari kesalahannya. Tampaknya metode Jasper telah berlaku, memaksanya muncul untuk meminta maaf. Wendy tersenyum dingin. Kemudian, dia berbalik dan menatap Jasper. Wendy tidak pernah membuat keputusan apapun ketika berurusan dengan orang luar. Karena itu, dia memberikan keputusan akhir kepada Jasper. Jasper tersenyum. Setelah membuka pintu kamar, dia masuk bersama Wendy. Sejak awal, Wendy dan Jasper tidak pernah menanggapi permintaan maaf Mark. Mereka tidak menyebutkan kata-kata untuk memaafkannya tetapi tidak berkomentar bahwa mereka juga tidak akan pernah memaafkannya. Mereka hanya membiarkannya berdiri di ambang pintu. Mark tercengang. Dia melihat ke pintu kamar yang setengah tertutup. Akhirnya, dia menggertakkan gigi dan mengikuti mereka untuk masuk. Saat memasuki ruangan, dia berdiri diam di tengah aula. Mark melihat Jasper duduk di kursi utama sementara Wendy sedang memotong apel untuk Jasper. Pada saat itu, mungkin Mark sangat cemburu pada Jasper. Brengsek, Steve benar. Jasper hanyalah seorang bajingan yang bergantung pada wanita. Beraninya dia mengandalkan wanita seperti ini. Sejak awal, Mark tidak pernah mengira kalau kejadian itu ada hubungannya dengan Jasper. Menurutnya, pertarungan ini jelas karena Wendy telah menderita beberapa keluhan dan mengalami teror tadi malam. Dia kemudian memberitahu Dawson tentang hal itu, mengarahkan Dawson untuk mengatur semua ini. Sedangkan Jasper, dia hanyalah seorang bajingan yang mengandalkan wanita. Karenanya, melihat Jasper duduk di depannya dan memamerkan keperkasaannya membuat Mark merasa tidak nyaman secara mental. Aku datang untuk meminta maaf kepada Nona Suler. Mengapa kau duduk di sini? Cepat dan enyahlah. Mark berkata dengan nada yang membingungkan. Jasper bersandar di sofa dan menatap Mark dengan tenang. Dia tersenyum samar dan berkata, bukankah kau kesini untuk meminta maaf? Sepertinya kau tidak cukup tulus dalam permintaan maafmu. Bajingan, mengapa kau bertindak sok perkasa? Sejak kapan giliranmu untuk bertingkah di depanku? Aku datang untuk meminta maaf kepada Nona Suler, bukan kepada bajingan sepertimu. Mark berkata dengan senyum dingin. Wendy menatap Mark dengan dingin. Kemudian, dia dengan hati-hati memotong apel menjadi potongan-potongan kecil dan menggunakan tusuk gigi untuk menusuknya. Dia menyuapkannya pada Jasper. Gestur itu menjelaskan semuanya. Mark menggertakkan giginya. Tatapannya yang dingin namun jengkel menatap Jasper dan Wendy. Jasper bersandar di sofa dan menatap Mark dengan tenang. Dia tersenyum samar dan berkata, bukankah kau kesini untuk meminta maaf? Sepertinya kau tidak cukup tulus dalam permintaan maafmu. Bajingan, mengapa kau bertindak sok perkasa? Sejak kapan giliranmu untuk bertingkah di depanku? Aku datang untuk meminta maaf kepada Nona Suler, bukan kepada bajingan sepertimu. Mark berkata dengan senyum dingin. Wendy menatap Mark dengan dingin. Kemudian, dia dengan hati-hati memotong apel menjadi potongan-potongan kecil dan menggunakan tusuk gigi untuk menusuknya. Dia menyuapkannya pada Jasper. Gestur itu menjelaskan semuanya. Mark menggertakkan giginya. Tatapannya yang dingin namun jengkel menatap Jasper dan Wendy.
Mark menggertakkan giginya. Tatapannya yang dingin namun jengkel menatap Jasper dan Wendy. Menurut Mark, Wendy sengaja menggunakan seseorang yang mengandalkan wanita seperti Jasper untuk mempermalukannya. Sedangkan Jasper, dia bajingan arogan yang bergantung pada wanita. Itu lebih menjijikkan, aku dengar bisnis pembuatan kapal keluargamu akan segera berakhir. Kata Jasper pelan. Memang. Mark mengepalkan tinjunya sementara ekspresinya menegang. Memang, pasangan bodoh inilah yang bertanggung jawab untuk ini. Mark menarik napas dalam-dalam. Dia pergi keluar dan berkata dengan dingin, kali ini, aku mengakui kekalahanku. Sebut saja apa yang kau ingin aku lakukan. Aku hanya memintamu untuk tidak mengganggu bisnis keluarga Zion. Baiklah, bagus. Mampu mengatakan pernyataan ini setidaknya dapat membuktikan bahwa ayahmu tidak menyia-nyiakan usahanya untuk membesarkanmu selama bertahun-tahun, kata Jasper sambil tersenyum. Bab 245 Mark menatap Jasper dan berkata dengan senyum dingin, diam. Kau bajingan yang mengandalkan wanita. Kau hanya mengandalkan kekuatan keluarga Suler. Aku membenci pria yang tidak berharga seperti itu. Jasper bangkit dan berjalan malas ke arah Mark. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada sinar gelap di matanya. Mark sepertinya tidak mundur saat dia berhadapan dengan tatapan Jasper dan dengan dingin berkata, apa yang kau inginkan? Berlutut, kata Jasper dengan tenang. Mata Mark terbelalak. Pupil matanya melebar saat dia memelototi Jasper seolah-olah dia mencoba memastikan apakah perkataan Jasper salah atau dia sendiri yang salah dengar. Kau ingin aku berlutut? Mark menjadi sangat marah sehingga dia akhirnya tertawa. Tidak apa-apa jika kau tidak berlutut. Dagu Jasper menghadap ke arah pintu kamar yang masih dibiarkan setengah terbuka. Dia menunjuk sana, berkata, pintunya ada di sana. Pergilah. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Jasper lain. Mark meninggikan suaranya. Jangan melewati batas. Begitukah? Jasper mencibir dan mengarahkan pandangannya pada Mark. Plak. Tiba-tiba, sebuah tamparan diayunkan dan mendarat di wajah Mark, meninggalkan bekas telapak tangan merah membara. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, maka nyahlah. Mark merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia menggertakkan gigi dan menatap Jasper. Jika itu terjadi di masa lalu, Jasper pasti sudah lama disiksa sampai mati olehnya. Namun, saat itu Jasper sedang bersama Wendy. Selain itu, jika dia gagal mendapatkan pengampunan Wendy, maka itu akan benar-benar menjadi akhir bagi perusahaan pembuat kapal keluarga Zion. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia memelototi Jasper. Dia berbalik dan menatap Wendy, berkata dengan susah payah, Nona Suler, jangan bicara padaku. Wendy menundukkan kepalanya dan memainkan ponselnya. Aku hanya mendengarkan Jasper. Krak, Mark menggertakkan giginya saat dia menatap Jasper tanpa ampun. Dia berkata dengan senyum sedih, apa kau pikir kau memiliki kemampuan untuk membuatku berlutut? Jasper memandang Mark dengan tenang dan berkata, aku tidak tertarik dengan lututmu. Ketika aku memintamu untuk berlutut, aku ingin kau berlutut di depan Wendy untuk menebus komentar tidak pantas yang kau katakan padanya tadi malam. Memikirkan bisnis keluarganya membuat Mark sangat marah sehingga tubuhnya gemetar ketika mengingat tatapan ayahnya yang sengit dan tanpa ampun sebelum dia meninggalkan rumah. Jasper hanya menatapnya samar, tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah beberapa waktu, dengan gigi terkatup, Mark secara bertahap menundukkan kepalanya dan menekuk lututnya. Kedua lutut Mark membentur lantai, mengeluarkan suara yang dalam. Ini salahku, Nona Suler. Tolong maafkan aku. Mark menundukkan kepalanya, dan suaranya terdengar. Kau terlalu pelan. Aku tidak bisa mendengarmu. Seolah-olah Mark akan habis-habisan saat dia mengangkat matanya yang memerah dan meraung. Ini salahku, Nona Suler. Tolong maafkan aku. Jasper tersenyum, lalu kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan tenang, pergilah. Dengan kedua tangan Mark menopang pahanya, dia tersandung untuk bangkit dari lantai. Mark, dengan tatapan kejam, melirik kedua orang itu lalu berbalik untuk berlari keluar ruangan. Jasper, aku khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir seperti ini. Wendy meletakkan teleponnya dan berkata kepada Jasper, sebelumnya, apakah kita baru saja melakukan sesuatu yang melewati batas? Tentu saja tidak. Baru saja, tatapannya mengatakan bahwa dia sangat ingin memakan kita. Jasper mengangguk.
Ini bukan pertama kalinya Jasper bertemu dengan tuan muda dari keluarga kaya seperti Mark. Bukankah Zayden sama seperti dia? Namun, saat ini, Zayden bahkan tidak layak sebagai anjing. Lalu, apakah dia akan pergi dan melakukan sesuatu yang tidak rasional? Tanya Wendy. Jasper tersenyum dan berkata sambil berpikir, jika dia tidak menjadi tidak rasional. Bagaimana kita akan benar-benar mengalahkan keluarga Zion? Di lantai bawah hotel, Mark berlari keluar. Dia duduk di dalam mobil dan membanting pintu mobil. Dia terengah-engah, kehabisan napas. 2. Pukulan Mark menghantam setir. Suaranya yang garang dan kejam bergema di dalam mobil. Jasper, Wendy, kalian tunggu dan lihat saja. Aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Sepertinya Mark memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan teleponnya dan membuat panggilan, menderu ke dalamnya dengan histeris, "Steve, datang dan temui aku sekarang. Aku ingin membuat pasangan rendahan itu menderita seperti neraka."